Jemaat Maha Tuhan, besarkanlah nama Tuhan, pujilah Dia, keperkasaannya selalu dinyatakan kepada kita. Karena itu, hiduplah dalam tuntunan firman-Nya. Kini, firman akan disampaikan dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 22. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Roh Tuhanlah yang singkapkan itu melalui hamba-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan apa kehendak-Mu dan umat yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada. Umat-Mu diberkati dan jadi berkat. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 22. Begini dikatakan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada masa muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan.
Jemaat Maha Tuhan, Mazmur 25 ini berisikan doa permohonan pengampunan dan perlindungan Tuhan kepada pemazmur Daud dan juga kepada umat Israel. Daud sebagai pemimpin, dia membawa semua pergumulannya dan pergumulan umat kepada Tuhan. Digambarkan bahwa Daud dan umat Israel berada dalam kesesakan. Ayat 22. Berada dalam keadaan yang terikat dalam jaring. Ayat 15. Aku sebatang kara dan tertindas. Ayat 16. Berada dalam kesulitan, kesengsaraan, dan kesukaran. Ayat 17 dan 18. Ini gambaran penderitaan yang dialami sangat berat. Dan dalam menghadapi penderitaan itu, dia dibiarkan sendirian. Sebatang kara, sepertinya tidak ada yang menolong dia. Membuat dia tertekan tak berdaya. Daud menyadari bahwa penderitaan dialaminya datang dari musuh-musuhnya yang sangat membenci dia. Ayat 2 dan ayat 19. Jadi Daud melihat bahwa penderitaan itu datang dari luar dirinya, dari orang lain, dari musuhnya yang banyak yang tidak senang dengan keberhasilannya. Namun di balik itu, Daud mengintrospeksi diri, bukan hanya melihat keluar, melainkan melihat ke dalam dirinya bahwa sesungguhnya dia telah berdosa kepada Tuhan. Dan karena itu dia datang merendahkan diri dan menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan dalam doa permohonan. Ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ayat 1. Artinya, dia berseru, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari dalam jiwa, dari dalam batin. Doanya adalah pertama, dia mengaku segala dosanya kepada Tuhan. Termasuk dosa masa muda. Agar Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar. Dan mengampuni segala kesalahan. Mengampuni segala pelanggarannya. Ayat 6, 7, 11 dan ayat 18. Isi doa yang kedua adalah agar Tuhan menjaga supaya tidak mendapat malu. Dan tidak dipermalukan. Supaya musuh tidak beria-ria. Ada keyakinan bahwa orang yang menantikan berlindung kepada Tuhan tidak dipermalukan. Tetapi orang yang berkhianat kepada Tuhan akan mendapat malu. Ayat 2, 3 dan ayat 20. Ketika berkhianat melakukan pelanggaran akan mendatangkan rasa malu yang amat besar. Dan karena itu diminta kepada Tuhan agar Tuhan menuntun dia pada jalan yang benar. Ketiga, isi doa pemazmur dia meminta agar Tuhan memberitahukan dan menunjukkan jalan yang benar. Bawalah dan ajarlah untuk berjalan pada jalan yang benar itu. Ayat 4 dan 5. Ini adalah doa permohonan agar terlindung dari melakukan kesalahan. Tetap berjalan di jalan yang benar. Dari dan dalam tuntunan tolongan Tuhan. Maka Tuhan menunjukkan, membimbing, dan mengajarkan jalannya yang benar kepada orang-orang yang rendah hati yang datang berseru kepadanya. Ayat 8 sampai ayat 10. Ketika pemazmur berdoa kepada Tuhan, diikuti dengan sikap hidup takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan,
matanya tetap terarah kepada Tuhan. Ayat 12, 14, dan 15. Pemazmur bukan sekedar berdoa, tetapi dari doanya kepada Tuhan mendorong dia hidup lebih takut akan Tuhan. Semakin bergaul karib, intim dengan Tuhan, dan berpengharapan teguh, tetap setia menanti-nantikan Tuhan dengan tetap hidup tulus dan jujur kepada sesama setiap saat dan terutama kepada Tuhan. Ayat 21. Hidup yang demikian akan menikmati kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 13. Ternyata setiap orang yang hidup takut akan Tuhan, hidupnya dan keturunannya diberkati dan berbahagia. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Mazmur 112 ayat 1. Jemaat Maha Tuhan, firman ini menuntun dan mengingatkan kita. Pertama, manakala menghadapi tantangan, pergumulan, dan penderitaan, jangan hanya melihat bahwa hal itu disebabkan dari luar diri kita, dari orang lain yang membenci, yang tidak senang kepada kita. Tapi juga harus mengintrospeksi diri, melihat ke dalam diri kita seperti Daud. Dan dengan rendah hati mengaku dengan jujur dan tulus dalam doa kepada Tuhan. Bawa dan serahkan dalam doa kepada Tuhan segala beban, pergumulan, tantangan, penderitaan hidup ini. Dia sanggup memberikan kemenangan. Sebab Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Kedua, ketika berdoa haruslah dibarengi dengan cara hidup yang benar, berjalan di jalan yang benar, melakukan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Hidup bergaul intim dengan Tuhan, mencintai persekutuan yang beribadah, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tidak mudah digoyahkan oleh tantangan apapun, malah iman bertumbuh di tengah penderitaan. Tetap hidup takut akan Tuhan, sebab orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Ketiga, tumbuhkanlah budaya malu, rasa malu yang sangat besar manakala melakukan kesalahan. Sekarang ini didapati budaya malu telah hilang, telah terkikis. Orang Manado bilang, DP pahit, DP empedu, ayam soteto. So nyanda tahu malu. Biar so bikin kejahatan, tidak ada rasa malu lagi. Pemazmur katakan, janganlah kiranya aku mendapatkan malu. Menghindari rasa malu, lakukanlah segala sesuatu dengan maksimal. Lakukanlah segala sesuatu yang baik dan benar, jujur dan adil, murni dan tulus. Itulah tanda dari sikap hidup takut akan Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini termeterai, terpatri di loh hati kami, dan terbuktikan dalam perilaku hidup kami.
semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Kami tumpangkan tangan, biar Tuhan menjamah, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang berselisih didamaikan, sehingga kami mau hidup dari dan di dalam tuntunan kendali, kuasa dan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menyertai dan melindungi kemanapun engkau pergi. Diberi kemujuran, keberuntungan, kemenangan, dan keselamatan. Kini dan selamanya. Amin. Trims.